bahasa yang populer sekarang tidak hanya omon-omon. Tidak hanya apa? Omon-omon. Tapi kerajaan Allah mendorong dia mengalami kuasa. Nah, kita lihat selanjutnya, klik. Karena itu saya simpulkan begini. Salah satu yang membedakan antara sekedar beragama Kristen dengan seorang yang di dalamnya ada kerajaan Allah adalah kehidupan dalam kuasa. Mulai dari kuasa kebangkitan Kristus hingga kuasa Roh Kudus yang berada di dalam kita. Makanya Alkitab bilang roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri kita. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, roh yang sama itu ada di dalam diri kita. Klik. Jadi setiap orang percaya yang menyadari kerajaan Allah berada di dalamnya harus mengimani bahwa sudah merupakan bagiannya untuk ia hidup dalam kuasa. Jadi hidup dalam kuasa bukan prestasi yang perlu kita kejar, tapi iman yang perlu kita praktekkan. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam kuasa bukan prestasi yang harus saya kejar, tapi iman yang harus saya praktekkan. Karena Alkitab saya bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Makanya murid-murid Yesus berkata, orang-orang Farisi mengajar dengan kata-kata yang indah, omon-omon saja. Tetapi Yesus mengajar dengan kuasa. Saya percaya itu yang membedakan sekedar agama Kristen dengan hidup dengan kerajaan Allah. Saya berdoa jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center yang sudah menangkap pesan Tuhan tentang kerajaan Allah, hari-harinya berjalan dalam kuasa Allah. Amin. Nah, saya coba jabarkan. Kalau kita bicara kuasa, kuasa apa yang ada pada kita? Karena kuasa itu pasti akan menuntun kita pada perubahan. Klik. Yang pertama, dari seorang yang bingung menjadi seorang yang memiliki kepastian. Kalau kita mau jujur, dunia ini banyak orang bingung. Betul? Belum menikah bingung. Aduh, kapan saya menikah ya? Udah menikah bingung. Aduh, suami saya akan setia gak ya? Istri saya akan setia gak ya? Gak punya anak bingung. Aduh, gimana ya? Udah 2 tahun menikah belum punya anak. Pas menikah punya anak bingung lagi. Aduh, nanti besarin dia saya mampu gak ya? Anaknya udah remaja bingung lagi. Nanti dia nikah sama siapa ya? Udah nikah anak saudara bingung lagi. Aduh, nanti saya dapat cucu gak ya? Udah punya cucu bingung lagi. Aduh, sekarang cucu saya udah 3. Waduh, saya udah tua, bentar lagi saya mau mati nih. Jadi waktu dia baru nikah dia batuk, biasa aja. Tapi kalau udah punya cucu 3 batuk, aduh, kenapa ya? Jangan-jangan kanker paru. Dunia ini banyak orang apa? Bingung. Tapi orang yang punya kuasa diubahkan Tuhan dari kebingungan menuju pada kepastian. Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah, betul. Jadi setiap kita yang ada di dunia ada 2 roh yang ada di sekitar kita. Yang pertama bernama roh dunia. Di dalam roh dunia ada kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, keraguan-raguan. Tapi yang kedua adalah roh Tuhan, kerajaan Allah. Dan roh Tuhan selalu membimbing kita pada kepastian. Karena Alkitab saya bilang Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Setiap ketakutan, kebimbangan, keraguan-raguan itu datangnya dari setan. Tenang semua.
Saya ulangi sekali lagi, segala ketakutan, segala kebimbangan, segala keraguan-raguan itu pasti datangnya dari setan. Saya mengerti waktu saya ngomong ini akan banyak orang protes saya. Para psikolog, para psikiater akan berkata, pendeta, yang namanya takut, bimbang, bingung, khawatir itu biasa. Loh, tapi Alkitab saya bilang Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Berarti Alkitab saya menjelaskan fear is a spirit. Takut, bimbang, bingung, khawatir adalah roh yang bukan dari Tuhan. Para psikolog dan para psikiater mungkin akan marah sama saya dan bilang, wah, tidak berbasis ilmu pengetahuan. Tapi izinkan saya menjelaskan, saya bukan psikolog. Saya tidak akan menjelaskan sesuatu berdasarkan ilmu jiwa. Saya juga bukan psikiater, saya tidak mungkin menjelaskan sesuatu dari ilmu kedokteran. Tapi saya pendeta, saya menjelaskan segala sesuatu yang berdasarkan Alkitab dan firman Allah. Dan satu yang saya tahu, Alkitab tidak pernah salah. Setelah mau menatap saya dan bilang, jadi psikiater dan psikolog salah. Saya tidak akan bilang mereka salah. Yang saya bilang, pendekatan ilmunya berbeda.